Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzanjan Rahmatullah, NPM 062020190503. Sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam waktu yang bersamaan. Cara kerja cloud computing. Sistem cloud computing menggunakan internet sebagai pusat server, sehingga konsumen tidak perlu menginstal suatu aplikasi atau perangkat lunak untuk menjalankannya. Dengan sistem ini, konsumen tidak akan terbebani memori karena tidak perlu menginstal aplikasi pada komputer mereka. Hanya saja, konsumen harus menyiapkan internet untuk mengakses layanan tersebut. Secara gampangnya, kita analogikan pada layanan listrik PLN. Untuk menggunakan listrik, kita tidak perlu membangun infrastruktur seperti gardu induk listrik untuk menghasilkan listrik. Kita hanya perlu mendaftarkan diri pada PLN. Karena PLN menyediakan gardu induk untuk bisa menghasilkan listrik. Mereka sudah menyiapkan infrastruktur untuk menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan dari gardu induk tersebut akan disalurkan ke rumah penduduk, sehingga penduduk bisa menikmati listrik secara terus-menerus. Lalu, konsumen wajib membayar listrik sesuai dengan daya listrik yang sudah dikonsumsinya. Hitungan daya listrik tersebut bisa kita lihat pada meteran listrik di rumah konsumen. Konsumen bisa mengubah daya listrik di rumah mereka. Kita bisa meminta untuk menaikkan daya listrik ataupun menurunkan daya listrik dengan cara menghubungi pihak PLN. Nanti akan dikirimkan orang yang akan mengatur daya listrik di rumah kita. Lebih menariknya lagi, mungkin kedepannya konsumen bahkan bisa mengubah daya listrik di rumahnya sendiri, entah itu lewat sistem ataupun dengan alat yang sudah disiapkan oleh pihak PLN. Dari analogi tersebut, kita bisa mengambil karakteristik dari cloud computing, yaitu yang pertama, resource pooling. Cloud computing sudah menyiapkan sumber daya yang akan digunakan untuk melayani customer. Lalu, broad network access, yaitu layanan ini dapat diakses dengan mudah. Bisa diakses lewat berbagai perangkat seperti handphone, PC, laptop, dan lain-lain. Lalu, issued service, yaitu monitoring resource. Kita sebagai konsumen bisa memonitor, melihat berapa banyak resource yang sudah kita gunakan, seperti penyimpanan dan juga berapa banyak user yang memakai layanan kita. Lalu, rapid elasticity, yaitu layanan yang dinamis. Layanan cloud computing ini bisa digunakan oleh customer secara dinamis. Customer bisa mengubah layanan yang mereka gunakan, bisa menaikkan layanan ataupun menurunkan layanan. Dan yang terakhir yaitu self-service. Konsumen bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang dipakainya tanpa berinteraksi manusia dengan pihak layanan providernya. Lalu, jenis layanan pada cloud computing. Pertama ada software as a service. Pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Konsumen tidak perlu memikirkan bagaimana memelihara server, mengkonfigurasi perangkatnya. Contoh software as a service ini adalah Gmail. Kedua adalah platform as a service. Ibaratnya konsumen menyewa rumah beserta lingkungannya, dan pemeliharaan rumah tersebut akan ditanggung jawab oleh penyedia layanan tersebut. Contohnya adalah Microsoft Azure.
Atau gampangnya, platform as a service itu layanan yang berbentuk sebuah platform yang di dalamnya konsumen bisa membuat suatu aplikasi. Dan yang terakhir, infrastruktur as a service. Konsumen bisa menyewa infrastruktur IT berupa seperti unit komputer, storage, memori, dan lain-lain. Gampangnya, konsumen akan menyewa sebuah komputer yang benar-benar baru dan dengan leluasa bisa mengkonfigurasi terserah konsumen itu tersendiri. Contohnya yaitu server. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.